Assalamualaikum. Hi guys, how's your day? I hope you are doing alright as always. Today we are going to study about accounting. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, mari kita lihat KD dan indikatornya. Mengapa perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan langkah awal untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, untuk pengertian persamaan dasar akuntansi ialah menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan harta atau aset sama dengan sumber dananya. Oke, kita langsung saja kepada contohnya. Di sini ada perusahaan. Dan ketika kita akan membangun perusahaan, kita membutuhkan modal. Di sini ada modal 200 juta. Sumber dananya dari pemilik perusahaan 200 juta. Lalu kemudian ada kendaraan 150 juta dan sumber dananya itu dari pemilik perusahaan 100 juta. Dari hutang dealer 50 juta. Dan ada peralatan sebesar 20 juta dan sumber dananya yaitu dari hutang bank sebesar 20 juta. Total dari aset atau harta yaitu 370 juta dan total dari sumber dananya yaitu 370 juta. Jadi mereka mempunyai nilai yang sama antara aset atau harga dengan sumber dananya, sama-sama memiliki nilai yang sama. Rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang plus modal atau bisa disebut juga aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi? Yaitu 1. Harta atau aset atau aktiva, di mana semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya, gedung, kendaraan, dan peralatan. Semua yang dapat dinilai dengan uang itu kita sebut sebagai harta atau aset atau aktiva. Oke, selanjutnya harta atau aset itu dibagi menjadi 3. 1. Harta lancar, di mana harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya uang. Dan harta lancar ini bersifat liquid atau mudah dicairkan. Selanjutnya ada harta tetap, di mana harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya gedung atau ruang kelas. Ruang kelas yang dipakai dari 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun itu tidak akan hilang atau habis. Nah, selanjutnya harta tak berwujud, di mana harta ini tanpa wujud fisik. Contohnya copyright atau nama baik perusahaan. Selanjutnya ada akun-akun aktiva. 1. Kas, 2. Tanah, 3. Wesel tagih, 4. piutang, 5. Peralatan, 6. Perlengkapan, dan 7. Beban dibayar di muka. Nah, kita harus bisa membedakan peralatan dan perlengkapan. Contohnya peralatan, ketika kita membuka konveksi jahit, mesin jahit itu yang dinamakan peralatan. Sedangkan perlengkapannya yaitu gunting, jarum, meteran, pulpen, penggaris. Nah, seperti itu. Bagian-bagian terkecil itu kita sebut sebagai perlengkapan. Selanjutnya ada hutang atau kewajiban atau bisa disebut juga dengan liabilitas, di mana hutang ini adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus kita bayar atau kita lunasi. Artinya, ketika terjadi transaksi atau pembelian yang belum kita bayar, itu wajib kita lunasi dan kita bayar sesuai
jatuh temponya sesuai kesepakatan awalnya. Kemudian, hutang atau kewajiban atau liabilitas ini dibagi menjadi dua. Satu, hutang lancar, di mana hutang atau kewajibannya harus dibayar kurang dari 1 tahun. Contohnya, hutang usaha, pendapatan, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Oke, untuk yang kedua yaitu hutang jangka panjang, di mana hutang atau kewajiban yang harus dibayar ini lebih dari 1 tahun. Ketika kita memiliki hutang yang berjangka panjang, biasanya memiliki nominal yang lebih besar daripada hutang lancar yang hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya jangka panjang itu seperti kita mengutang atau meminjam kepada bank. Biasanya kita meminjam pada bank nominalnya sangat besar untuk perusahaan. Selanjutnya di sini ada modal atau ekuitas, di mana modal atau ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Artinya, apapun yang dimiliki perusahaan atas kekayaannya itu bisa disebut dengan modal. Nah, di sini ada akun-akun yang mempengaruhi modal. Ada 3 akun-akun yang mempengaruhi modal nantinya. 1. Pendapatan, di mana kalau adanya pendapatan akan terjadi peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Artinya, ketika kita mendapatkan pendapatan, pengaruhnya terhadap modal ialah bertambah. Ada penambahan modal di dalamnya karena ada pendapatan yang masuk. Selanjutnya ada beban. Beban ini aset atau jasa yang dilakukan dalam proses menghasilkan pendapatan. Nah, ketika kita mendapatkan pendapatan, kita juga tidak akan memungkiri kalau kita akan mengeluarkan beban. Nah, beban-beban ini contohnya seperti gaji karyawan ya setiap bulannya. Itu bisa kita sebut sebagai beban. Nah, ketika ada beban di sini akan mengurangi modal. Apa sih pengaruhnya beban terhadap modal? Yaitu berkurang. Karena beban ini mengurangi modal, kas harus dikeluarkan. Selanjutnya ada PRIV. PRIV ini adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, ketika uang perusahaan diambil untuk keperluan pribadi, apakah yang terjadi? Yap, betul, modal akan berkurang. Jadi, akun-akun yang mempengaruhi modal ada 3. Pendapatan itu menambahkan, 2 beban mengurangi, 3 mengurangi juga. Oke semuanya, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Semoga selalu ceria dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.